Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat dan semangat. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Gimana perasaan Ibu hari ini? Bersemangat Bu, saya sangat bersemangat hari ini. Ya. Terima kasih ya, Bu, sudah bersedia mengikuti kegiatan supervisi kita hari ini. Kita lakukan dengan santai saja ya, Bu ya. Oke, jadi bisa tujuan supervisi kita ini bukan untuk menilai dulu, melainkan untuk mengatur mengembangkan strategi pembelajaran agar siswa semakin aktif, mudah memahami materi Bu. Nah, sekarang bisa Ibu ceritakan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jadi tujuan pembelajaran saya itu ya, jadi saya mengharapkan melalui pemberian contoh surat pribadi, saya harapkan nanti siswa kelas 6 itu dapat membuat surat pribadi dan minimal 4 ya Bu ya, dengan benar dan tepat. Oh iya. Jadi apakah tujuan membuat surat pribadi yang telah dirumuskan itu sudah selaras dengan CP Ibu? Saya sudah bukannya saya sudah tapi yang terbaru itu tahun 2020. Oh iya, bagus sekali Bu. Terus model dan metode pembelajaran apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi saya nanti akan menggunakan metode project based learning, jadi yang berbasis project ya, dan juga selain itu juga saya akan mengadakan diskusi kelompok. Jadi nanti siswa akan berdiskusi kelompok dan siswa akan menganalisis contoh surat yang saya berikan dan nanti saya akan saya itu bisa menulis surat pribadi. Oh, seperti itu ya Bu ya. Nah, apakah melakukan aktivitas ini menurut Ibu itu bisa menjadi tercapainya tujuan pembelajaran terus menerapkan pengalaman belajar mendalam? Iya Bu, karena siswa jadi tidak hanya mengidentifikasi ciri-ciri surat, jadi siswa juga itu bisa membuat surat sendiri dan nanti mengaplikasikan. Jadi nanti kalau dia tidak hadir ke sekolah, jadi anak-anak itu bisa membuat surat sendiri yang ditujukan kepada ibunya Bu. Ya, seperti itu ya Bu ya. Oke, sekarang bisa Ibu jelaskan bentuk asesmen yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran melalui surat pribadi tersebut. Jadi asesmen yang saya akan gunakan itu berupa penilaian produk dan nanti bisa siswa itu sendiri nantinya, dan juga saya akan menyiapkan rubrik tentang kelengkapan struktur surat Bu, ya, apakah dia menggunakan bahasa yang santun dan kerapian tulisan anak itu. Seperti itu ya Bu ya. Bagus sekali Bu. Jadi apa fokus observasi kita nanti ketika pembelajaran nanti Bu bisa? Jadi nanti kita akan memfokuskan pada apakah siswa itu mendapat pengalaman belajar, nanti bagaimana siswa itu memahami, mengaplikasikan materi yang didapatnya hari ini tentang menulis surat, dan dia juga bisa mengaplikasikan struktur surat yang sudah dipelajarinya hari ini. Baik Bu. Jadi observasi di kelas nanti kita lakukan sesuai jadwal yang sudah kita sepakati sebelumnya ya Bu ya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Baik, sama-sama Bu Lisa. Selamat siang Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas tadi Bu? Selamat siang Bu Erni. Alhamdulillah Bu ya, rasanya lega gitu dan tampil gitu. Gitu. Berarti kita sudah bisa merefleksikan bersama ya Bu ya. Nah, menurut Ibu apa saja yang berjalan dengan baik sesuai dengan fokus observasi kita ini Bu? Saya Bu ya, sebagian besar siswa sudah aktif berdiskusi dan menulis surat pribadi dengan antusias. Mereka juga sudah bisa menyebutkan bagian-bagian dari surat dengan lengkap. Oh iya, bagus sekali Bu. Nah, menurut Ibu apakah tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai Bu? Iya Bu, karena sebagian besar siswa itu tadi sudah mampu menulis surat pribadi ya Bu ya, dengan minimal 4 bagian surat. Dan meskipun ada beberapa dari mereka yang kelihatannya masih bingung gitu Bu ya. Oh iya, seperti itu ya Bu. Nah, lalu menurut
Ibu, apa saja tentang yang Ibu rasakan dalam proses pembelajaran tadi, Bu? Jadi Bu ya, tantangan yang saya rasakan itu karena saya lihat tuh masih ada beberapa dari siswa tuh yang kurang fokus saat berdiskusi dan belum bisa menulis surat tuh secara runtut, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Nah, menurut Ibu, seberapa baik pembelajaran ini mendorong siswa belajar secara mendalam? Saya rasa sudah cukup baik karena siswa tadi bukan hanya dia mengenal bagian-bagian suratnya saja, Bu ya, tetapi juga mereka sudah mencoba menulis surat itu, surat pribadi sendiri. Namun ada sebagian dari siswa itu saya rasa mereka tuh masih perlu pendampingan, Bu ya, pendampingan untuk merefleksi isi surat itu sendiri. Oh iya, saya juga, Bu, mengamati hal itu. Nah, bagaimana menurut Ibu respon siswa ini? Apakah mereka terlibat aktif? Ya, sebagian besar dari mereka sudah terlibat aktif, Bu. Tapi ada juga yang hanya mengikuti tanpa banyak memberi ide, Bu. Mungkin mereka masih malu kali, Bu ya. Oh iya, seperti itu ya, Bu ya. Ya. Nah, menurut Ibu lagi nih, mereka sudah memahami belum relevansi materi ini dengan dunia nyata mereka? Sebagian besar sih sudah ya, Bu ya, karena saya tadi kan sudah memberi contoh surat pribadi. Surat pribadi contohnya tadi surat izin tidak masuk sekolah karena sakit gitu ya. Tapi masih ada siswa yang bingung kapan surat itu akan digunakan dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari gitu, masih ada yang bingung gitu. Gitu ya, Bu ya. Oke, saya juga setuju, Bu, dengan pengamatan Ibu tadi ya. Jadi dari data hasil kerja siswa tadi memang terlihat hanya 80% ya, Bu ya, itu bisa menuliskan bagian-bagian surat pribadi dengan benar. Nah, meski memang belum beberapa yang lengkap gitu. Nah, menurut Ibu strategi apa yang diperlukan agar semua siswa ini dapat terlibat aktif bisa menulis surat secara lengkap? Ya, jadi menurut saya, Bu ya, untuk lebih meningkatkan lagi keterlibatan siswa, jadi saya berencana akan menggunakan strategi baru, yaitu strategi berpikir, berpasangan, dan berbagi. Maksudnya gini, Bu ya, jadi saya berharap agar siswa tadi yang malu bisa ikut mengeluarkan ide, bisa ikut berpendapat, dan juga aktif berbicara. Nah, selain itu juga di kegiatan Project Based Learning nanti saya rencananya akan memperkuat lagi, Bu, dengan menugaskan siswa untuk membuat surat pribadi yang benar-benar akan dikirim kepada temannya atau kepada orang tuanya. Jadi anak-anak itu bisa merasakan langsung, ya, masakan nyata, manfaat nyatanya tuh. Bagaimana menurut Ibu dengan ide yang saya sampaikan tadi? Iya, saya rasa itu juga cukup bagus, Ibu. Nah, jadi siswa akan lebih termotivasi ya jika surat itu mereka memang benar-benar dipakai dalam kehidupan nyata mereka. Oke, jadi untuk strategi berpasangan juga itu bisa membantu anak-anak yang masih pasif ya, Bu ya. Oke, nah baik, Bu, mari kita coba pada pertemuan berikutnya ya. Semoga dengan perbaikan ini tujuan pembelajaran bisa tercapai lebih merata di semua siswa. Ya, terima kasih Bu Erni atas masukannya kepada saya, dan saya harap saya bisa meningkatkan diri saya lagi dan lebih baik lagi untuk kedepannya, Bu Erni. Oh ya, sama-sama Ibu. Semoga Ibu bisa sukses menerapkan strategi barunya ya, Bu ya. Iya, Bu. Baik, Ibu.